Jangan sampai ada cinlok nih, cinta lokasi. Ada yang naksir-naksir. Satu ya. minggu pertama tuh Kak, saya banyak dikasih surat cinta. Aduh ya ampun, benar nih, yakin nih. Karena kan handphone tidak boleh. Ya. Jadi kita kembali ke zaman yang dulu. Nah, jadi pacarnya di Datang, ya. juga sudah tunggu di luar gitu. Teman-teman yang lucu-lucu dari teman-teman. Gaya pacaran di sana kan. Gaya pacaran. Itu seperti apa ya? Jadi kita perempuan blok sendiri, laki-laki yang bisa. bloknya Oh. banyak. Jadi setiap hari ada napi perempuan yang ditugaskan. Itulah. Akhirnya mereka harus mandiri dan berdamai dengan situasi. Kuncinya itu ya, berdamai ketika dalam situasi seperti itu. Lo mau bos Memang sampai berapa harusnya langsung berdamai, Iya. tapi mungkin mereka juga masih dengan ego karena Iya. terbiasa dengan pola hidup dan belum bisa menerima belum kan bisa kayaknya. menerima. Iya. Tapi 1 bulan, saya yakin rata-rata Iya, itu 1 bulan. rata-rata. Ada yang masih bertahan sampai 2-3 bulan, tapi itu mus-musan Kak. Ya, kasihan kan orang di luar. Iya kan, lu Ya, boleh di luar, kaya iya, bagaimana tapi kasihan, kan. selain itu memangnya Harus- tiap hari waktu beta Harus pergi sana untuk iya, urus kamu urus ya kan. yang di luar gitu. Jadi toh di dalam juga semua fasilitas ada. Ada. Hanya memang standarnya yang Seperti di bawah itu. gitu kan. Tapi ya kalau berdamai aman lah semua. Terus sikapnya dengan yang napi laki-laki bagaimana? Kan nggak Iya. butuh waktu itu, ya kan? Jangan sampai ada cinlok nih, cinta lokasi. Ada yang naksir-naksir. Satu ya. minggu pertama tuh Kak, saya banyak dikasih surat cinta. Aduh ya ampun, benar nih, yakin nih. Karena kan handphone tidak boleh. Ya, Jadi kita kembali ke zaman yang dulu, surat cinta. Baru ada begini. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Taruh tempel Kak, foto. suratnya tuh saya kan memang tidak fokus ke situ, jadi Ya. tidak dibuka, tidak dibaca. Oh, benar. Cuman kan ini Hanya Darinya mana? dari pengagummu, Ya. dari Wih, fansmu, ada banyak lagi gitu. Ada alamat palsu. Ya, mau kasih satu kena di. Ini suratnya tidak dilipat persegi 4 seperti biasa, ada dibuat bentuk-bentuk kayak model baju, iya. model apa lah begitu, Burung gitu, bentuk-bentuk pesawat. gitu. Iya. Benar. Kan pasti begitu Model-model kreatif gitu. tuh. Ini orang cuma sisa. Lagi bisa kreatif demi Harus menarik. dilipat model gitu, ambil Tapi langsung kasih. bunga Waktu hidup pada Kak, saat- bunga hidup sisil. Yakin nih, berarti masih ada. Iya. Iya. Tapi namanya orang nama manusia ya, dia Aduh, hidup Kak, saya- dimanapun kan jiwa seninya masih ada Satu cinta minggu rasanya. pertama itu. 1 minggu Surat pertama. datang. Dan ada yang dengan orang yang sama datang bertubi-tubi. Iya, ada yang datang. Kan saya tidak balas suratnya, jadi penasaran mereka. Saya bikin orang yang Kasih, mana? kasih langsung atau melalui ada jembatan. Ada yang kasih langsung kan, misalkan ada kunjungan saya keluar, mereka langsung apa ya, langsung. di lapangan voli Oh mereka iya, iya, tunggu. Begitu sipir jemput saya keluar, mereka langsung kasih surat, saya terima. Tuhan, tapi memang itu ya seni ya, memang Ya, itulah. kehidupannya memang itu di luar gitu. Cinta itu selalu ada ya di mana saja. Mau di luar lapas maupun di dalam lapas dan di mana saja, di tempat-tempat mana saja. Aduh. Iya. Tapi ya karena handphone tidak boleh, jadi mereka berkreasi dengan. Tapi kalau mau telepon anak-anak bisa kita pada saat kunjungan, Iya. kita minta izin untuk langsung ke telepon. sana. Seperti itu, KBB luar biasa. Atau ada misalkan dari rumah ada telepon dadakan perlu, Hmm. mereka telepon ke sipirnya panggil kita ke Panggil depan untuk jatah menit ada ya. tidak pakai jatah juga sih, Seperlunya. seperlunya. Itu kan tadi Kak Feby bilang hal-hal positif tuh yang Iya. didapat ya, ada ya. Bisa latih mental, bisa menerima keadaan. Ada hal negatif nggak yang didapat dari sana? Yang ada bukan didapat ya, yang terlihat di sana hal-hal negatif seperti apa? Hal-hal negatif yang pasti kalau pilihan itu kita ambil salah kan karakter kita jadi Seperti itu apa ya, malas tahu, jadi pelanggar kaku. aturan. Kita kaku. jadi tidak peduli gitu loh. tidak peduli merasa Tidak benar takut, sendiri. tidak takut. Tidak takut atau Tidak apapun. Ya. Tidak takut apapun. Bahkan sipir juga kalau marah, kalau dia lagi ada teman-teman yang tidak ini, mereka cuek saja. Saat remisi dapat nggak saat Nah itu lucu. 17 Saya Agustus putusan kan 10 bulan, 10 bulan. potong masa tahanan itu 1,5 bulan. Jadi praktis 8,5 bulan. Saya ajukan remisi waktu itu namanya PK apa ya? PK apa ya? Lupa namanya. Intinya saya ajukan asimilasi bukan asimilasi. asimilasi itu yang keluar itu ya, yang bisa Itu yang keluar. putusan di atas 5 tahun apa ya, asimilasi. bisa Tapi keluar. kalau yang di bawah itu
PK namanya, saya lupa Oh, istilahnya. Pokoknya adalah permohonan untuk Peninjauan kembali. keringanan. Oh, bukan, keringanan. bukan. Oh, minta grasi. Sejenis itulah Sejenis, gitu. ya, Jadi meminta keringanan hukuman. permohonan Ya. saya itu justru datang disetujui persis setelah saya bebas. Tapi Cuman berapa selisih. lama? Cuman Maksudnya, selisih. selisih berapa lama mengajukan? Mengajukan itu sudah berapa bulan? 3 bulan kemudian dia 7 keluar. bulan, 7 bulan. Di atas 5 bulan baru boleh ajukan. Jadi sudah di atas 5 bulan Jadi- ajukan, tapi itu datang waktu pada saat mau keluar baru datang. 3 hari sebelum bebas. Baru datang. Ya ngapain juga tuh? Ngapain sudah memang kita sudah mau bebas? Tapi oke, Prosedurnya prosedurnya seperti itu ya. Tapi kemudian kalau hal-hal lucu di sana bagaimana? Hal-hal lucu yang ada di sana Lucu, itu kan apa ya? tadi Surat sendok- cinta. ya surat cinta, sendok air dapat ketemu tempe, Nasi, ya, tempe. nasi ya. Ikan langsung kering di sana ya, minum kopi dari air rebusan nasi. air kukusan. Nah, Kukusan teman-teman nasi. yang lucu-lucu dari teman-teman Gaya pacaran di sana kan? gaya pacaran. Itu seperti apa? Kan waktu itu eh, waktu itu kan napi perempuan masih dalam satu Blok. rutan, Oh. satu rutan hanya Iya. dipisahkan blok. blok ya. Jadi kita perempuan blok sendiri, laki-laki yang di sana. blok Oh, banyak. biasa ada satu ini lagi ya, pintu ya. Ya, kayaknya, yang jadi sebelah di sana. pintu kedua dan ketiga Ya. tuh lapangan voli di tengah, kita blok perempuan di Sini, samping nah, kanan, sana, depannya laki-laki. blok korupsi sama narkoba. narkoba. Kemudian pintu 3, nah di Nah. pintu 3 ke sana itu yang Laki-laki putusannya semua. laki-laki semua, ratusan Ya, orang tuh, untuk yang gaya pacarannya gimana? Ya. Kasih bunga gitu. yang putusannya berat Ada sampai yang- yang Ah, sampai yang putusan Hukuman hukuman mati. seumur hidup, hukuman mati, itu semua di pintu ketiga ke iya, sana. iya, ha. Nah, kayak pacarannya begini kan. Blok perempuan ini kan dibatasi dengan satu pintu khusus blok itu. Jadi setiap hari ada napi perempuan yang ditugaskan untuk menjaga pintu blok. Oke, ya. Ditugaskan ya. minimal Mereka 1 seperti maksimal 2 orang. dua Jadi orang. mereka menjaga Jaga pintu selama 1 kali untuk 24 jam. ya untuk lalu lalang lalu lintas napi perempuan dan laki-laki untuk ya, masuk keluar. masuk keluar. Mereka yang menjaga. Jadi cara pacarannya begini. Misalkan napi perempuan ini dia punya pacar kayak yang tadi kasih surat cinta terus Ya. merespon, berarti Ya. mereka pacaran kan. Pacaran, nah. Misalkan yang punya pacar di luar, mereka atur nih sama yang jaga pintu. Iya. Oke, misalkan ada 3 orang yang punya pacar nih. Pacar nih ya di luar. Maka, Nah. Setiap sore sebelum pintu blok ditutup, Sore kan pintu jam berapa? jam 5. Jamnya oke, sebelum jam 5. Mereka kayak 3 asrama ini akan antri di pintu untuk pacaran. Nah, jadi pacarnya di Datang, depan ya. juga sudah tunggu di Datang luar sini. gitu. Oh, Antri jadi juga. seperti di Motain ya, kayak di Motain. Pertemuan antara orang timur Jadi dan pintu itu orang tempat Indonesia. mereka bertemu. Oh, pacarannya di pintu, Di batasan pintu, antara ya. pintu itu menjelang Dijaga penutupan oleh napi 2 itu yang Ya, tadi. perempuan itu. Pakai durasi juga sekian menit sudah ya. Oke. Sudah oke, habis gantian ganti. lagi. Jadi hanya bisa pegang Jadi, tangan. iya. Ngomongnya juga rasanya juga Itu tidak dia. bisa karena didengar oleh yang penjaga Pacarannya pintu. juga Ya. Kak, kepala saja yang keluar. Jadi kayak gini ya. Karena mungkin Iya, juga iya, menurut iya. saya mungkin Iya. juga mereka tutup dengan pintu untuk supaya mereka bisa Ya. pegangan tangan Pegangan kah, tangan, mungkin ya apa ciuman kah, sedikit iya, kah. iya. Jadi ada yang menutup. Tapi memangnya cinta itu akan hadir di semua tempat ya kan Kak? Maksudnya tidak peduli kan tadi saya bilang di luar rutan Ya. maupun di dalam rutan ya. Tapi ini cerita cuma ada waktu Iya, itu. waktu Sekarang itu. kan lapas Sekarang kan perempuan iya, sudah bisa, nggak bisa sekarang lagi. bisa, iya. Atau ketemu di gereja. Oh ya kalau di Setiap iya, pagi, benar. setiap Betul, pagi betul, kan betul. ada persekutuan doa dari luar masuk. Ya. Nah itu kita Bertemulah semua sudah. napi boleh berbaur. Masuk ketemu dah di gereja dan duduk boleh duduk bersama. Oh duduk boleh Ya, ini tapi tentu selang-selingnya. tentu diawasi oleh siber. Iya, betul. Siber laki-laki dan perempuan keliling tuh di Iya, keliling iya. gereja untuk memantau. Hmm. Nah itu boleh duduk bersamaan, boleh pegangan tangan, sandaran, bebas lah seperti apa. Intinya tetap ikut gereja. Biasa, ya. Pacaran seperti itu. Dan bisa satu napi itu pacarnya 2-3 orang. Masa nggak ketahuan? Mereka Oh tahu. iya, tapi Saya ya tahu. namanya suka-suka ya, kamu Terbatas ya. suka saya suka ya Terbatas sudah. kan napi. Iya. Perempuan itu Perempuan 31, laki-lakinya 200 sekian. Oh ya iya ya ampun. Jadi tapi diatur ada waktunya. pelecehan juga nggak bisa sih Kak. Jangan Kalau gitu. itu saya mendengar ada, Ada ya. cuman saya tidak tidak terlalu ini ya, tidak tahu, tidak tapi mendengar, ada ya, tapi seperti untuk melihat itu. langsung rasanya Ya, Kak 10 bulan yang di sana. Waktu pada saat pasti kan dinanti-nantikan nih
mau keluar kan, Yo, gimana waktu keluar sesuatu banget senang itu. nggak sesuatu kan? Sangat. Aduh ya ampun, ditunggu-tunggu nih saya mau keluar, dikasih surat atau bagaimana Iya, dipanggil? dikasih surat. Terus waktu itu lihat senang Itu atau malah anugerah saya bilang. anugerah ya. Akhirnya hari yang dinanti-nantikan nanti akan datang. Tapi apakah ada tantangannya ketika tentu mau Kak, keluar? sesudah ketika mau keluar, yaitu permohonan remisi saya 3 sebelum. Terus pergilah ke sebelah lapas itu, kantor apa ya namanya? Pokoknya untuk administrasi Ya. napi di sebelahnya. Sebelahnya. Itu seharian Kak, dari pagi sampai sore. Untuk mau keluar ini. Iya, kita antri tunggu dari satu meja ke satu meja ke satu meja seharian. Padahal itu sudah dinyatakan bebas. Kita Bebas. keluar dan semua barang-barang kita sudah cipika-cipiki di dalam, sudah Tapi masih itu harus bolak-balik. Iya, tapi pagi keluar, sore baru kita bisa dengan mobil pulang. Jadi bayangkan sekian jam di itu ruangan kita, ibarat kayak sudah bebas tapi belum bebas gitu loh. Tapi Kak, ada tidak dampaknya buat kakak, maksudnya gini? Oke, waktu itu masuk saya kan khawatir, takut yang kakak bilang tadi, campur aduk ya. Benar. Memang ketika kita menunggu proses mau keluar nih, kita kan juga senang. Ya. Tapi menghadapi itu dunia luar, Sesudah senang itu, dan bagaimana benar. kakak? Ya, itu Justru itu bagaimana tantangan Kak? terbaru lagi Kak. Itu beban terbaru saya lagi dan lebih berat saya rasa karena Malah lebih berat lebih berat. ketimbang yang waktu masuk. Karena kalau di dalam kita terbatas Kak, Semua sama dan kayaknya, lingkungannya kalau- baru di Iya. dalam, orang-orang kita tidak kenal, sampai ke dalam baru kita saling Saling kenal. kenal. Dan kita bermasalah semua ya. Iya, karena kita semua kayaknya bermasalah, satu saling frekuensi, menerima, ya bisa kan? saling Nah, menerima. bisa Tapi saling menerima. ketika keluar, saya harus berhadapan kembali dengan orang-orang yang kemarin dengan situasi saya yang berbeda. Statusnya kakak Semua status Orang bilang mental, finansial dan mantan napi. finansial Itu juga melekat. Orang melihat jadi cibiran, orang masih 2 tahun stigma ya, ini Benar, orang benar. napi dan 2 tahun pertama sesudah keluar penjara itu Kak, justru saya trauma. Jadi malah trauma. untuk keluar rumah itu saya takut. 2 tahun berarti 2 sudah tahun bebas pertama. tapi masih tetap terpenjara di dalam Trauma, rumah ya, 2 betul. tahun. Ada ketakutan untuk keluar bersosialisasi karena Kenapa? ketika melihat orang kontak mata dengan saya itu langsung jantung berdetak kencang, air Kenapa? mengalir seperti air. Apa yang dirasa maksudnya Lutut seperti kenapa? tidak. Mereka mau saya tangkap gitu menjustice apa mereka? diri saya bahwa mereka sedang membicarakan saya, sedang menjustice saya. Gitu. Apalagi 2 orang berbicara dan melihat ke saya menganggap oh udah lagi ngomong beta. Sendiri yang Kita yang menjustice diri, iya. ya, traumanya seperti itu. Jadi keluar untuk berinteraksi itu saya hanya berani ke kedukaan 2 tahun pertama. Kalau ke acara-acara pernikahan, ulang tahun saya Tidak tidak membatasi diri ya itu. sama sekali tidak bisa. Apa yang membuat Kak Feby akhirnya bisa berdamai lagi ketika Dipaksa dengan situasi Kak, karena beta harus keluar cari uang. Anak-anak butuh makan, minum, dan sekolah, biaya hidup. Gitu kan. Jadi memang trauma tapi paksa untuk keluar. Jadi ketika keluar tetap jantung berdetak kencang. Aduh, orang kontak mata langsung. belum lagi kalau anak-anak ya kan tadi ada yang SMP ya, kalau mau terima rapot dan Ya. apa kakak harus pergi Benar. ke sekolahnya, Benar. teman-teman itu bagaimana, aduh ya ampun. Tapi anak-anak bisa menerima itu atau ada penolakan juga awal? Tidak, anak-anak sama sekali tidak ada penolakan, tapi mereka otomatis shock dan down, prestasi juga merosot drastis. Ya anak-anak puji Tuhan memang waktu itu mereka berprestasi, tapi ketika kasus juga turun lah prestasinya, cukup jeblok juga, tapi yang saya bangga adalah anak-anak saya, mereka juga belajar survive dan puji Tuhan tidak Dengan keadaan ya, ini ya, broken, untuk mereka yang untuk hancur, betul-betul hancur lebur, mereka tetap di jalurnya gitulah, tidak biasa orang mereka, broken home, iya, anak broken home pasti anak-anak kacau lah tuh gitu. kacau. Tapi puji Tuhan anak-anak saya tidak seperti itu. Sekarang Dan itu yang pertama, harta terbesar saya rasa. sekarang yang pertama apa? Anak pertama sekarang itu Prodo Kelor Timor Moringa. Oh, Timor Moringa. Timor Si Moringa. siapa? Maybe. Maybe ya, Ya. luar biasa ya akhirnya dari. Kemudian yang kedua laki-laki Niki, yang bungsu Narumi. Tiga-tiganya sudah menikah. Nah, ada usahanya juga. Ya, masing-masing punya usaha. Usaha luar biasa Swasta juga. ya. Yang Narumi yang bungsu yang sekarang honor di Pemprov. Penerimaan. Ingat nggak waktu pas saat pulang Ya, dijemput atau pulang sendiri? pulang sendiri. Pulang Saya sendiri. buat Mereka kejutan. tahu? Buat kejutan. Mereka waktu itu masih Jadi sampai malam atau saya dijemput oleh gembala, ada satu pastor yang melayani saya waktu masih di penjara, dan sampai keluar pun dia yang setia menjemput, antar sampai ke rumah. Jadi saya buat kejutan ke anak-anak.
Gimana waktu itu lihatnya mereka? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Kak. Sangat momen-momen yang sangat dinantikan. Kita Mereka lagi di berpelukan. rumah? Lagi di Semua sudah pulang yang sekolah? bungsu yang belum pulang, jadi begitu dia pulang sekolah dia lihat saya di rumah itu langsung teriak dan langsung melompat. Dan komitmennya apa saat itu? Saya hanya bisa terima kasih ke Tuhan saja bahwa saya dipertemukan kembali dengan harta terbesar saya. Sejak itu saya tidak bermimpi lagi untuk mau mengejar kekayaan sejak itu, karena saya pikir saya punya Jadi kekayaan apa yang sebenarnya dikejar oleh KVB? lebih kepada persekutuan dengan anak-anak gitu loh. Jadi saya menganggap sampai hari ini saya menganggap 3 anak saya ini adalah harta saya yang harus saya jaga gitu. Saya kembangkan dengan baik dan saya jaga, dan puji Tuhan, Tuhan bantu saya untuk menjaga mereka sampai hari ini, mereka hidup dengan baik dan benar, dan saya aminkan untuk seterusnya seperti itu. Saya tidak lagi bermimpi yang lain, karena kalau ketika bermimpi yang lain otomatis yang 3 ini akan terganggu. Walaupun mereka sudah dengan Benar, kehidupan walaupun sendiri ya. untuk saat ini saya sudah cukup puas dengan keadaan saya. Tapi Walaupun secara finansial saya terpuruk, Iya. tapi saya tidak menganggap itu kekurangan saya. KVB sekarang tinggal sendiri atau Sendiri, dengan saya anak? tinggal sendiri. Tinggal sendiri ya. Kebetulan Tinggal yang sulung baru lahiran, jadi dia masih sementara dengan saya. iya. Tapi mungkin Berarti cucu sudah berapa? 3, Kak. Cucu sudah 3, luar biasa, laki-laki perempuan Itu ya, luar biasa. dampak positif dari Oh, Natal ya. Sedu. Natal Sedu tadi. Tapi kan 10 bulan, kemudian 2 tahun katanya trauma dengan orang, terus apa yang kemudian bisa Ya, mendamaikan diri, apa nih? saya bikin mencari apa dan buat apa nih? formula yang tepat Iya. yang sesuai dengan passion saya. Hmm. Dan kebetulan saya menemukan pekerjaan ini. Jadi Ini ya luar yes. biasa. Jadi rajutan, makanya orang bingung, ibu usaha apa rajutan? Kenapa pilih rajutan? Ya, Orang kenapa? pasti Iya bingung. kan, saya juga heran kan. Makanya waktu tadi datang kan, waktu kita susun-susun ini kan, rajutan. Iya. Ya. Orang heran. Apa waktu pada saat di lembaga pemasyarakatan itu, Tidak, di penjara justru itu tidak. sudah Waktu keluar. di sana kita dapat keterampilan apa saja? Banyak, Kak, banyak dikasih tapi kayaknya pelatihan. tidak passion ya. Dikasih Iya, apa iya, saja? memang tidak Dikasih passion, apa saja? tidak passion. Menjahit? Ada Kerajinan. menjahit, ada kerajinan tangan dari daur ulang. Tapi banyak ya kegiatannya Bertanam, positif ya. banyak kegiatan. Bertanam Di dalam begitu banyak ya. sekali ya. Terus Terus pendampingan rohani juga ya. setiap hari itu. Oke, justru. terus yang menemukan Nah, ini KVB dengan sesudah ini keluar. apa nih? Sesudah Bagaimana caranya? Siapa yang duluan kasih Jadi benang? awalnya waktu seleksi wirausaha Bank Indonesia, Mm-mm. anak saya ini yang sulung, coba Itu daftar. Jadi kita sejak daftar. kapan waktu keluar dari 2014 itu sesudah saya sudah trauma. keluarnya kan pada saat 2008 juga. 2009. Jadi keluar 2 tahun pertama sampai 2011 itu saya masih goncang. 2012 baru mulai Ya. mencari jati diri, dan waktu itu saya belum sadar kalau ini sumber mata pencaharian saya. Tapi dan sumber jadi ini artinya- awalnya terapi, Kak. Oh. Terapi. Jadi kalau di rumah saya tiba-tiba bengong, terus menangis sendiri, tiba-tiba senyum. mulai sama seperti teman-temannya yang Serius, waktu Kak, benar. di lembaga ya saya kan. merasa, Oh, ini tiba-tiba ini saya sudah mau kayak ini gejalanya kalau dibiarkan, dibiarkan saya bisa betul-betul gila. depresi dan gila kan. Anak saya yang sulung sampai bilang begini, Ma, belajar untuk menerima yang buruk juga dari Tuhan. Bayangkan Yang sulung, jangan yang baik saja, yang Tuhan kasih yang kita terima, supaya hidup seimbang. Nah, mama tidak usah menangis, karena nanti kita kuat lagi, kita cari lagi. Jadi memang di saat yang bersamaan saya bersyukur anak-anak mampu menguatkan saya, tapi di saat yang bersamaan juga saya hancur karena saya merasa menjadi orang tua yang gagal karena anak saya dipaksa untuk berkata-kata seperti itu. Aduh, rasanya kayak terlalu gimana begitu gitu. Tapi puji Tuhan juga anak-anak selalu ada di saat saya susah, di saat saya senang. Dan untuk membuat saya stabil emosional, saya merajut. Siapa yang pertama kali kasih benang atau dapat benang ini? Kebetulan dari saya hobi merajut, Kak. Jadi memang dulu dan sudah mulai merajut. interaksi ke waktu Facebook lagi viral lagi Iya, lagi heboh-hebohnya lah. teman-teman. Tanpa sadar saya melihat ada teman dari Jakarta yang dia merajut, maka saya ikuti perkembangan setiap apa. Saya komunikasi dengan dia. Nah, di situ saya menemukan passion saya. Maka dia Produk pertama? dia kirim kasih saya jarum Contoh-contoh. sama benang, Oh, jarum dan benang. Jarum dan benang ya. Jarum bekas dia, benang juga benang sisa dia yang kecil-kecil. Iya. Ini benang apa sih? Kalau ini benang poli. Poli namanya. Polyester, Iya, ya. oke. Saya Polyester. mulai mencoba merajut. Apa duluan? Belum terpikir untuk menjual waktu itu. Apa yang dihasilkan taplak meja atau Nah, justru awal itu saya buat gantungan kunci model baju.
Oh, gantungan kunci model baju, ya ampun. Cuman pokoknya sekedar buat aja lah. Otodidak? Otodidak. Saya belajar sendiri. Saya ingat kelas 3 SD saya belajar dari pembantu. Belajar Oh, jadi buat tapak. kayaknya sudah Sudah ada, tinggal di bibitnya sudah ada, hanya ininya Jadi, belum tanpa sadar ternyata dengan merajut saya diam, saya konsentrasi, Fokusnya saya ke fokus, situ. berhitung, padu padan warna. Otak saya mulai penuh dengan pikiran yang untuk positif ya, dibandingkan kita mulai mikirin masa mulai lalu ya sama yang tiba-tiba bengong itu mulai hilang, mulai perlahan karena mulai fokus. karena sudah full di rajutan. Dan ketika saya bagi ke orang, apresiasi orang terhadap saya itu justru jadi penyemangat gitu. Saya ini kayaknya sesuatu gitu. Kan gitu ya. Nah, timbullah ide anak saya sulung ini di rumah, kita posting ke Facebook. Postinglah dia. Dia kekinian ya, ya anak-anak kita Itu waktu yang awal mula yang tadi saya bilang itu mendaftar di Wirausaha Bank Indonesia 2014. Sama sekali belum ada brand, sama sekali belum ada cuman ide bisnis, tapi ide bisnisnya lain. Waktu itu kita jualan tenun. Oh ya, ini hanya sebagai seperti sambilan, tapi dijual juga nggak? Tidak dijual, tidak Oh, dijual. hanya sambilan-sambilan untuk ini sekedar. Waktu itu saya dan anak sulung jualan tenun. Nah, Ya. karena kita tidak punya modal handphone, kita pergi foto-foto toko tenun, foto. Oh iya, kain, supaya siapa kita yang posting, mau, sampai mau ya, beli kirim kalau uang, nanti kita pergi beli itu kan ya, kirim. Dulu ya, cara betul, jual kita gitu. kayak gitu, ha. Lama-lama baru kita mulai berinovasi, kayaknya jualan tenun persaingan ketat deh, banyak Ya. yang ini kan toko-toko tenun lebih banyak koleksinya. Maka kita mulai lagi berpikir yang lain. Saya pikir oke, tenun harus kombinasi dengan sesuatu yang jadi pembeda. Iya. Maka saya gabung tenun dengan rajutan. Jadilah rajutan kombinasi tenun sampai saat ini. Lihat ya, ini ya seperti Begitu. ini ya, bros, ada Rajutannya di tengah. Tengah, Jadi ya. spesialisasi itu. Luar Kalau biasa. pemain rajutan banyak, pemain tenun banyak, pemain tapi tenun saya banyak, iya. gabungan antara dua-dua. Coba lihat ya, sahabat inspirasi novel ya, lihat ini rajutan apa tadi Rajutan kombinasi kombinasi dengan tenun. tenun ya, Itu ada bros. ininya bros, kemudian lihat topinya juga, ini semuanya rambut. ya, ini karet rambut ya. Wah, ini keras ini Ya, apa dijamin dengan- akan awet. dijamin ini awet sampai bertahun-tahun ya Kak Febi ya. Awet. Tapi bisa jelaskan ini Kak Febi? Topi Bisa rajutan. jelaskan ini Kak Febi? Jadi ini topi rajutan, kombinasi tenunnya di kancing bungkus. Coba bayangin. Gitu. Jadi tetap topi rajutan yang sama, mungkin banyak orang Karena komen kita rajutan, tapi apanya saya istilahnya spesialisasi spesialisasinya memang rajutan, tapi kita Kombinasi kombinasi dengan tenun. ya, Ya. tidak ini tenunnya dari berbagai daerah Ya, ya, seluruh tidak NTT. hanya seluruh NTT ya. Ini berapa lama kalau kayak gini Kak Febi? Kalau topi saya 1 hari bisa 3, Yang benar. serius. Tapi tentu dengan pola yang sama. Artinya gini, yang lama itu desainnya. Oh, Desainnya kita terus mencari desainnya pola. bagaimana? Sekarang sudah bikin sendiri? Bikin atau sendiri, saya desain sendiri. pakai apa? Komputer atau kayak Tidak, gambar desain oleh? kepala Kak. Oh ya ampun, coba lihat ini autodidaknya, Yes, bayangin. autodidak. Karena kan tadi apa? Desain. Made with love. Made by with self. love. Made with love, made by self. Ini lihat nih, keren loh ini topinya loh. Kamu lihat ini. Coba kita sekarang mainin ini dulu, coba lihat. Full color. Full color. Full color. Coba kalau coba Kak, aku saya pakai. Lihat ya, pakai aku ini nanti ada sesinya ya. Saya menunggu undangan. Wah, ini terlalu besar karena saya nggak punya rambut. Langsung tertutup. Sahabat inspirasi novel, tapi terbuka lagi. Nah ini lihat, ini rompi ya, apa sih? Blazer, ya, blazer blazer. ya. Lihat ini, cantik sekali loh. Jadi blazer depannya loh. tenun, Ini, belakangnya full belakangnya full. rajutan. Rajutan ya. Ya. Jadi mainnya rajutan. Outer, ya. Pesanan juga nggak dikasih? Iya, dipesan ini ya? Pesanan. apa nama toko rutin yang selalu order setiap bulan itu Kado Bajo Heeh. sama Lamoringa. Lamoringa. Mereka kasih model, mereka minta warna, tidak, kayak gitu. mereka custom, cuma order, custom ya order biasa saja, gitu. ya. Oh, order Nanti saja. desainnya kita- saya desain sendiri. Ini berapa lama kalau kayak gini? Kalau ini 3 hari. 3 hari. Luar biasa. Harganya berapa kalau kayak 600. gini? 600 ya, ini Outer luar 600. biasa. Ini motif apa, Kak? Sabu. Sabu. Lihat nih mainannya topi. Lihat ini kalung ya. Ya. Ini menyesuaikan loh. Sama seperti yang Ini saya kayak pakai. gini. Lihat yang kayak Kak. Jadi pakai Pakai apa saya pakai apapun batu langsung kayak Swarovski. gini, tapi Batu kalau Swarovski. Oh. Luar biasa ya ini. Ini apa? Ini tadi saya kira cincin. Karet rambut juga. Padahal ini karet rambut dengan motif tenun ikat. Tenun, Dan ya. ada lagi yang saya lihat itu apa Kak? Ini shawl. Nggak bisa lihat Kak. Shawl ya. Iya. Ini kombinasi. Lihat, bayangin. Ada sakunya bisa. Kombinasi ya, cakep sekali shalnya ya.
Coba luar biasa. Ini tas, sampai tas juga ya Kak? Atau Ya, bukan? tas. Ini tapi ini kayaknya benangnya beda ya Kak? Ya itu tali kur lebih besar. Oh namanya talikur, Talikur. kayak dana kur begitu. Pinjaman dana kur. Ya, kalau Talikur, udah talikur. dulu ya. Talikur. Oh tapi ini lebih apa ya? Lebih solid, kuat, ya, lebih lebih solid kuat, benar. ya. Wah ini berapa hari? Kalau tas 1 hari. Ini main hanya 1, 2, 3 Serius jam. Kak, karena ini sudah Ya, masuk ke sudah ke- ahli karena ini ke kan usaha. ahli. Jadi Ya, otomatis jadi saya harus memang kejar cepat, harus kejar target kejar ya. target. Dan ini tas yang lolos kurasi Paris Fashion Week tahun lalu. Coba bisa didekatkan Paris ini tas yang Tas lolos. bolong-bolong. Lolos Namanya apa? tas Tas bolong-bolong. Kurasi Paris Fashion Week Fashion tahun Week lalu. Tahun Jadi lalu. produk ini sudah ada di sana. Ya ampun, ini dengan Saya harga berapa kurasi nih? ketiga baru lolos. Ini nilainya Ini 250. 250. Tapi di Paris Fashion Week itu dijual dengan 65. Nah, $6.500 apa? Luar biasa. Mahal sekali di sana. Sangat mahal ya, tetapi paling tidak berarti ini produknya sudah sampai kemana aja Kak? Kalau memang brand saya ENT itu maksud dari awal itu kita targetnya produknya go internasional. Memang prosesnya juga panjang, tapi puji Tuhan kemarin sudah fix ke Paris Fashion Week. Ke Paris Fashion Week. Dan sebelum itu memang sebenarnya peminat rajutan ini Kak, apresiasi terbesar itu dari luar negeri. Jadi handmade itu di sana sangat Iya, karena sangat ini handmade eksklusif, ya. bikinnya pakai tangan. Sangat Sangat dihargai. inspirasi novel bukan pakai mesin ya. Iya, Dan betul. betul-betul Jadi, meskipun mungkin kadang-kadang kan orang bilang kalau tingkat akurasinya Iya, ketika mesin dia benar. memang jatuhnya Iya, agak ini lebih- karena kan dia pakai tangan lebih ya. presisi. Kalau dengan Tetapi tangan ya dia tetapi tidak- handmade itu justru orang juga senang karena tidak main-main, jadi ketelitian dan Jadi apa. luar negeri justru lebih apresiatif. Sudah ke Timor Leste sudah juga. Kalau Timor Leste saya belum mencoba karena saya gabungan dengan tenun dan memang di sana pasarnya masih lemah. Karena mereka punya tenun sendiri dan rajutan di sana tidak terlalu hobi. Memang rajutan cuma beberapa negara yang doyan. Kenapa suka kayaknya warna-warna pastel? Betul ya? Pastel Iya, ya. warna-warna soft. Warna-warna soft. Kenapa? Atau tidak ada warna-warna yang ngejreng gitu, Ada, tapi tapi saya ada pakai ya. edisi full color Oh ya juga itu ada ya. Full color, tabrak warna juga ada. Iya, Kalau tabrak ini kan warna. semua tabrak warna. Tabrak warna betul-betul. Ijo-ijo apa dia namanya ya? Ini namanya ijo apa sih? Abu-abu. Abu-abu. Abu-abu sama peach. Abu-abu dengan peach, lihat ini luar biasa loh. Ini kan ini Ya. jelas kalau ini di luar negeri kan ini hangat-hangat Ya. ya. Hangat-hangat kuku seperti kursi ini juga saya namanya kursi hangat Kak. Jadi saya Bukan berharap kursi panas. bukan, saya tidak mau kursi panas apalagi kursi dingin karena kenapa saya namakan kursi hangat Kak? Kalau tamu-tamu podcast saya harus duduk di sini dia akan hangat. Jadi Oh, begitu. ketika dia duduk sini dia akan bercerita mengisahkan kisah inspirasinya itu Kak. Jadi lepas. Bukan hanya ya. biasa-biasa aja dingin, orang nggak terinspirasi, nggak Luar mau biasa. ya. Dia harus hangat dan juga dia tidak boleh terlalu panas ya kan, menceritakan hal-hal yang negatif yang tidak Ya, membawa benar, inspirasi. benar. Jadi dia harus hangat. Jadi Benar, seperti benar. rajutan ini hangat ini kamu lihat ya kayak gini. Ih luar biasa ini sebenarnya untuk apa yang ini Kak? Untuk saku. Untuk saku taruh handphone ya dan sebagainya. Tapi pengiriman Penghangat kalau- juga kan. Iya. Kalau dingin. Oh bener, apakah kita bisa naik motor juga gini? Bisa. Ya. ini sepertinya modifikasi. Kan ada juga yang dia sekalian yang topi. Oh langsung topi ya, harus Ya. ada ide-ide begitu ya. Iya. Ide-idenya dapat dari mana Kak biasanya? Liar aja di kepala Kak. Liar, Jadi ya, kadang luar malam biasa. tidur, badan sudah di tempat tidur tapi otaknya masih kemana-mana, masih mikir. Berarti langsung tetap Kadang langsung bangun langsung eksekusi karena nanti besok lupa. ya tadi malamnya begitu lihat gini, Nah. kita dua sama-sama kaget kan lihat gini, loh kok masih kerja sama lo kok masih di iya kita Betul. sementara memikirkan Dan hal yang kerja liar-liar paling efektif itu tengah malam, karena tidak ada yang ganggu. Betul. Iya luar Tidak terganggu oleh biasa. apapun. Betul, tidak terganggu oleh Jadi apapun. kreativitas tuh betul-betul liar di Iya, jam-jam ya, gitu. ya. Jam rawan. Berarti ini juga adalah buah dari apa yang sudah terjadi ya Kak Iya. Febi ya. Berawal dari terapi. Terapi yang sudah terjadi. dan Jadi ini ya, kalau kesini saya semakin merasa bahwa bersyukurlah dan apa ya. kita bersyukur. Memang melalui proses baru saya bisa berpikir seperti itu. Jadi tidak lagi menyalahkan, justru bersyukur bahwa oh ya memang jalannya harus seperti itu. Jalan seperti ini. Karena saya dulu anak yang keras kepala juga. Ya, nakal sedu juga ya. Nakal sedu karena keras kepala itu Kak. 16 tahun mau Iya, menikah, betul. aduh apa Orang yang tua dewasa. sekarang
orang tua sudah meninggal. Ya. Kalau Kak Feby kalau disuruh waktu berputar kembali, Kak Feby ingin tetap jalan hidup yang seperti setelah dilalui, atau ingin enggak deh, saya nggak akan mau menikah muda saya supaya saya nggak mau masuk penjara, supaya saya nggak mau punya anak-anak. Bagaimana kalau waktu itu, apa pilihan Kak Feby? Memang sempat saya berpikir saya jalani hidup yang sekarang karena Tuhan tidak kasih pilihan lain selain pilihan ini, maka saya harus ambil jalan ini. Tapi kalau seandainya Tuhan memberikan pilihan yang lain, pasti saya ambil jalan itu. Tetapi saya justru bersyukur Tuhan memberikan pilihan ini, karena hari ini baru saya bisa melihat, oh ternyata potensi saya sangat besar yang harus saya gali. Nah, untuk menggalinya itu harus dalam proses jatuh bangun itu. Baru saya bisa memaksakan energi ini keluar. Kalau tidak, ya saya di posisi di zona yang nyaman, belum tentu saya melihat ini. Tidak jatuh, belum tentu Betul. bisa bangun yang lebih. Sakit dulu baru bisa tahu, oh untuk supaya tidak sakit lagi harus seperti apa. Jadi lebih ke bersyukur sekali. Sudah memaafkan diri sendiri. Sangat memaafkan kembali. Itu yang penting. Memang pekerjaan memaafkan diri sendiri itu paling sulit, Kak, karena kita harus membuka diri dulu baru kita bisa melihat, kan? Ya. Mau koreksi diri dulu baru kita bisa melihat. Kan dulu saya masih sangat sombong dengan saya yang ada. Saya merasa seperti yang saya bilang tadi, saya merasa Tuhan tidak adil. Saya hidup baik-baik, tidak menyusahkan orang. Padahal itu menurut saya. Sebelum saya mengoreksi diri, ketika saya duduk merenung sambil merajut, mulai memikirkan, melihat kembali, oh ternyata saya terlalu banyak salah gitu. Jadi keputusan itu harus kita ambil dulu. Mau tidak kita berdamai dengan diri sendiri. Nah, berdamai ini bukan berarti oke, kita memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Karena kesalahan itu terjadi, kita ikut ambil di dalam. Kita ikut ambil. Kita ada efek pembiaran di situ, kan. Memaafkan juga orang Kita yang menikmati, bersalah, ya. memaafkan juga Karena mantan suami. Saya justru lebih tidak menyalahkan suami, ya, sebenarnya. Menyalahkan kami, gitu loh. Karena saya mendukung dia. Ya. Gitu. Justru saya merasa bersalah, kenapa saya tidak Mencegah. tidak mencegah atau minimal membantu dia untuk Ya. kita sama-sama menemukan jalan yang baik, gitu kan. Ada rasa bersalah justru di situ. Tapi oke lah, jalan sudah sejauh ini, Ya. tidak mungkin lagi kita merubah segala sesuatu, jadi ya dia dengan jalannya, saya dengan jalannya, gitu. Berdamailah. Berdamai. Kak Feby, mimpinya Kak Feby apa? Saya bermimpi untuk punya satu galeri butik sendiri, tapi bukan butik untuk saya, butik untuk semua perempuan-perempuan yang membutuhkan. Jadi ada terapi di situ, ada pendampingan di situ, ada pelatihan di situ. Jadi perempuan yang masuk ke galeri saya, dia pulang dengan membawa sesuatu. Dia bisa berlatih merajut, tapi Sesuatu juga di ada tangannya sesuatu dan di sesuatu tangan. di kepalanya, sesuatu di hati. Itu mimpi saya. Amin ya. Amin, Semoga amin, mimpi itu bisa terlaksana, dan bukan semoga lagi akan terlaksana. Amin. Ya. Saya akan Seperti berjuang untuk itu ya. Luar biasa. Terus untuk teman-teman kita perempuan lainnya, Kak Feby pesannya apa? Ya, Yang terpuruk, yang sementara lagi bermasalah, yang sementara belum berdamai dengan dirinya. jangan melihat kepada yang negatifnya, ya. Ketika kita sedang jatuh, itu bukan berarti kita selesai, gitu. Tapi justru itu langkah awal yang Tuhan sedang beri, yang kita tidak tahu tangga berikutnya di mana. Tapi ikuti saja, terus melangkah sambil melihat titik cahaya terkecil sekalipun di dalam kegelapan. Ikuti cahaya itu, pasti cahayanya akan semakin membesar. Dan pasti ada cahaya yang lebih besar di Pasti. titik cahaya yang kecil itu ya, Kak Feby. Amin. Luar biasa. Terima kasih loh Kak Feby sudah main-main di podcast Terima kasih Inspirasi banyak. Novel. Nanti kalau kita ada tema-tema lain, Siap. boleh dong kita Ya. undang lagi ya Kak Feby ya. Ini luar biasa loh, kalau mau pesan ini Kak Feby bisa berbagi nomor telepon dong Kak Boleh, Feby ya. boleh. Di 0812 3912 2737. Facebooknya Kak Feby? Facebooknya Rajutan Kombinasi NTT, kemudian Instagramnya Rajutan NTT, dan YouTube channel ENT Handicraft. Ada giveaway di situ. Ada giveaway, ingat kalau kalian Subscribe ikut sana, dan subscribe dan giveaway kalian akan meluncur. akan meluncur dengan pasti ya.
seperti itu. Kak Feby, saya doakan semoga mimpi Kak Feby Amin, itu amin, amin. akan pasti terwujud. Amin. Ya. Kita sama-sama saling Dan berdoa. ya, Kak Feby bisa jadi semakin tegar, Amin. semakin kuat. Harus. Saya dengar-dengar juga Kak Banyak Feby cerita. ini juga banyak cerita yang lain ya, karena Kak Feby juga mendampingi teman-teman korban-korban perempuan yang mengalami berbagai Yang macam berpotensi KDRT. untuk KDRT dan sebagainya. Kemudian Kak Feby juga bisa apa Kak Feby? Saya aktivis gerejawi juga, misi pelayanan di Kampung Pelosok. Di Kampung Pelosok itu di mana Kak Feby? Uknat, orang mau Uknat, nanti Sampai kita akan di ngomong itu ya. pelosok ya. yang tidak ada listrik dan tidak ada sinyal. Bayangin. di Saya zaman sekarang, doyan yang ke tempat yang ke begitu. tempat begitu. Jadi lebih kepada merubah mindset perempuan. Oh. Gitu. Jadi mindset kita dirubah dulu. Hmm. Ketika mindset seseorang itu dia berjalan dengan baik dan sehat, maka pasti kreativitas yang lain akan muncul. Ya. Oke Kak Feby, amin ya, kita mengaminkan sahabat inspirasi novel, dan jangan lupa untuk subscribe ya channel ini. Subscribe ENT Handicraft sama YouTube channel kakak. Inspirasi novel. Inspirasi Kakak bisa novel kan, subscribe, jangan lupa karena cerita-cerita yang menarik berikutnya akan muncul, dan yang pasti kita akan bisa ngakak juga di situ. Selain terinspirasi tentunya. Baik, terima kasih ya Kak Feby ya. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan bertemu ya, Siap. karena kalau sudah menginspirasi perempuan di NTT dan seluruh Indonesia dan seluruh dunia, Amin. berarti Kak Feby juga sepertinya harus bisa menjadi perwakilan buat para perempuan ya Kak Feby. Amin. Kita Siap, doakan siap. ya, semoga apa yang Kak Feby harapkan, cita-citakan dan rencana-rencana ke Amin. depannya bisa terlaksana dengan baik. Demikian sahabat inspirasi novel, sampai jumpa lagi. Nanti berikutnya siapa yang akan duduk di kursi hangat? Kursi hangat. Ya. Nanti kita akan lihat. Oke, sampai jumpa.